Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus oleh kasih kemurahan Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau sudah hadir di tengah-tengah saat ini, melawat setiap kami, memberkati setiap kami yang datang Tuhan. Kami juga menyerahkan akan saudara kami yang masih di dalam perjalanan. Biar Tuhan pimpin, Tuhan hentar sampai tempat ini dengan selamat Tuhan, untuk kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sekali lagi menyerahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati para hamba-Mu yang melayani saat ini Tuhan. Kalau pada saat kami menghadapi perjamuan kudus Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Layakkan Tuhan kami untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan, supaya Tuhan kami Tuhan mendapatkan mujizat-Mu, mendapatkan lawatan-Mu yang luar biasa Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai kebaktian ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan, akan kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan sekali, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Kami hanya mengandalkan kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami siap untuk kami memuji, memuliakan namamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau sudah menjamah kami, Kau sudah mengawat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan namamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan sama-sama, amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa.
supaya kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Karena kehendak Tuhanlah itulah yang terbaik, indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore ini kami boleh datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami dari hati yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Akan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dengan hati yang terbuka, kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, dengan hati yang rendah, dengan telinga seorang murid, hati seorang hamba. Firman Tuhan boleh sungguh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh semakin diubahkan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikanlah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali saudara ya. Shalom ya, puji Tuhan. Oke, sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah rohani yang sehat. Sekali lagi, rohani yang sehat. Bicara tentang sehat, semua orang pasti mendambakan sehat. Ya, biasanya orang berasumsi kalau sehat itu kepada tubuh, ya, fisik, ya. Nah, itu biasanya asumsi atau pikiran orang kalau mendengar kata sehat itu tubuh yang sehat, fisik yang sehat, badan yang sehat. Nah, semua orang pasti rindu ya punya badan yang sehat, tubuh yang sehat. Nah, tetapi bagaimana dengan rohani kita? Apakah kita punya rohani yang sehat? Karena itulah pada hari ini kita akan belajar bersama tentang rohani yang sehat. Rohani yang sehat itu ditandai dengan adanya sebuah pertumbuhan. Ya, jadi kalau rohani seorang umat Tuhan itu sehat, maka ada pertumbuhan di dalam umat Tuhan tersebut. Karena itu mari kita akan belajar bersama. Kita lihat dari Efesus pasal 4 di ayat yang ke-13. Efesus pasal yang keempat di ayat yang ke-13. Saya akan membacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Efesus 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Tadi sudah saya katakan sobat bahwa rohani yang sehat itu punya tanda ada pertumbuhan. Kalau seorang umat Tuhan rohaninya sehat, maka akan ada pertumbuhan dalam kehidupan umat Tuhan tersebut. Nah, dari Efesus 4 ayat yang ke-13 kita bisa lihat paling tidak ada 3 pertumbuhan yang harus terjadi dalam hidup umat Tuhan sebagai tanda bahwa rohani umat Tuhan tersebut sehat. Ya, karena itu mari kita akan periksa, kita akan belajar bersama-sama. Kita tidak melihat pada orang lain, tapi kita melihat pada diri kita sendiri. Adakah ciri-ciri rohani yang sehat ditandai dengan adanya pertumbuhan itu terjadi dalam hidup kita? Ya, karena kalau tidak ada pertumbuhan, maka berarti rohaninya kurang sehat, atau bahkan rohaninya tidak sehat. Tentu ya, Tuhan ingin supaya setiap kita sebagai umat Tuhan punya rohani yang sehat. Dan kita pun yang mengerti sebagai umat Tuhan, kita juga rindu Tuhan bukan cuma badanku yang sehat,
Bukan cuma tubuhku yang sehat, tapi rohaniku juga sehat. Dan rohani yang sehat ditandai dengan adanya pertumbuhan. Pertumbuhan dalam hal apakah? Mari kita akan lihat dan belajar bersama. Yang pertama, dari Efesus 4 ayat yang ke-13 yang sudah kita baca, ciri pertumbuhan yang menunjukkan rohani yang sehat yang ada pada seorang umat Tuhan adalah bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ini pertumbuhan yang pertama yang menunjukkan rohani yang sehat yang dimiliki oleh seorang umat Tuhan, bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Iman yang bertumbuh bukan hanya sekedar percaya, tetapi berani mempercayakan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika ada sesuatu terjadi, tantangan, masalah, kesulitan, apakah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan? Atau kita mulai goyah, kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai kecewa kepada Tuhan, kita mulai bertanya, kenapa kok aku mengalami hal yang seperti ini? Mengapa kok Tuhan tidak adil? Yang lain baik-baik saja, tetapi aku kok mengalami hal yang seperti ini? Ini menunjukkan sebuah kekecewaan. Iman mulai ragu, meragukan kasih Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, meragukan keadilan Tuhan. Nah, ini imannya mulai goncang. Nah, rohani yang sehat ditandai dengan iman yang bertumbuh, iman kepada Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Iman yang bertumbuh, dia tidak gampang goyah, tidak gampang kecewa, tidak gampang diombang-ambingkan oleh situasi ataupun keadaan yang sedang terjadi. Iman yang bertumbuh akan berkata, sekalipun, ya, seperti yang diucapkan oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego ketika dia akan dimasukkan ke dapur api, waktu dia tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, ya, terancam hukuman, dimasukkan ke dapur api, ya, dan akhirnya dapur api itu dipanaskan sampai 7 kali lipat. Orang yang membawa dan memasukkan atau melemparkan Sadrak, Mesah, dan Abednego itu mati, ya, terbakar. Belum masuk, baru di luar agak dekat saja sudah mati. Bayangkan yang masuk pasti mati. Tetapi statement dari Sadrak, Mesah, dan Abednego berkata, jikalau Allah yang kami sembah itu akan melepaskan kami, dia pasti sanggup melepaskan kami. Tetapi sekiranya, seandainya Tuhan tidak melepaskan kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Ini menunjukkan satu iman yang teguh. Di depan ini ada tantangan. Tantangannya bukan cuma hukuman biasa, dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala, bahkan dipanaskan sampai 7 kali lipat, jauh lebih panas. Tetapi punya iman yang begitu luar biasa, ya, dan itu dibuat menjadi pujian. Sekalipun kau tak menjawabku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Itu pujian terinspirasi dari kata-kata yang diucapkan oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego. Nah, biarlah kita sebagai umat Tuhan memiliki iman yang seperti itu, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus, sehingga iman kita tetap teguh apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan bisa memakai apa saja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Roma 8 ayat yang ke-28, semua pasti sudah tahu ayat itu, ya. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kata di dalam segala sesuatu bukan cuma hal yang baik, bukan cuma hal yang menyenangkan, tetapi mungkin hal yang tidak enak, hal yang kelihatannya tidak baik, hal yang tidak menyenangkan, yang tidak diharapkan. Tapi Allah bisa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi
Tuhan. Ya, setelah hujan akan datang pelangi, setelah badai akan datang mentari, setelah sunset akan datang sunrise. Ya, sunset itu maksudnya matahari terbenam itu semua. Ya, akan datang waktunya tiba matahari terbit. Nah, jadi karena itu biarlah dalam keadaan apapun iman kita tidak goncang, jangan tergoyahkan, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ini ciri yang pertama, tanda bahwa rohani seorang umat Tuhan itu sehat adalah bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus, sehingga tidak goyah, apapun yang terjadi tetap percaya, tetap yakin akan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Nah, iblis memang hendak menjatuhkan iman umat Tuhan. Ya, ketika menjelang Simon Petrus akan menyangkal, Tuhan itu sebenarnya sudah mengingatkan ya kepada Simon Petrus. Kita lihat dalam Lukas 22 ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Perkataan Tuhan Yesus, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi ini menunjukkan bahwa iblis hendak menyerang dan menjatuhkan iman dari Simon. Lanjut, tetapi aku, guru besar, yaitu Tuhan, telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Jadi saudaraku, memang pekerjaan iblis itu untuk menjatuhkan, menghancurkan iman umat Tuhan. Jadi tidak kaget ya, iblis berusaha dengan segala macam cara untuk menjatuhkan iman dari umat Tuhan. Ingat kisah Ayub kan? Tuhan membanggakan Ayub, wah tidak ada seorang pun yang seperti Ayub, begitu saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Lalu iblis berkata, ya, semua yang dimiliki Ayub di dalam perlindungan Tuhan. Coba pagar perlindungan itu Tuhan cabut, nanti dia akan mengutuki Tuhan. Baik, aku serahkan, ya, hanya nyawanya tetap ada dalam tanganku. Wah, iblis nyerang, ya, diserang, hartanya habis, ya, anak-anaknya mati, kesehatannya dari kepala sampai kaki terganggu semuanya. Ini serangan dari iblis, tujuannya satu, untuk menjatuhkan iman. Tapi untung akhirnya Ayub bisa tetap teguh. Ya, sempat secara manusia awalnya dia kuat, tapi kemudian ketika sahabat-sahabatnya datang, dia menyampaikan keluh kesahnya, ya, tentang keadaan tantangan yang begitu berat yang dihadapinya. Nah, memang iblis ingin supaya iman umat Tuhan itu gugur, hancur, seperti yang terjadi pada Simon Petrus, diserang supaya apa? Simon Petrus imannya gugur. Tapi Tuhan berkata, aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan kalau engkau sudah insaf, sudah sadar, ya, kuatkan saudara-saudaramu, ya. Jadi pada masa akhir zaman, memang Alkitab berkata akan datang masa yang sukar, masa yang sulit. 2 Timotius pasal 3 berkata demikian. Nah, kesukaran ini bisa menjadi sebuah ujian bagi kita. Ya, satu sisi Tuhan ingin melihat sampai sejauh mana iman kita kepada Tuhan, tapi di sisi yang lain iblis ingin menyerang, ya, melakukan atau melancarkan pencobaan untuk menggoyahkan, menjatuhkan iman dari umat Tuhan. Karena itu mari kita terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus supaya rohani kita tetap sehat. Yang kedua, ciri rohani yang sehat yang kedua adalah dari Efesus 4 ayat yang ke-13 tadi yang sudah kita baca. Ciri yang kedua adalah bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Bertumbuh di dalam pengetahuan, bertumbuh di dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan. Pengenalan atau pengetahuan yang benar tentang Tuhan adalah hal yang penting di dalam perjalanan kekristenan. Kalau seorang umat Tuhan tidak bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan, rohani umat Tuhan itu tidak akan bisa sehat. Tidak akan bisa sehat.
Ya, kita lihat sebentar satu ayat. 2 Petrus pasal yang pertama, di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. 2 Petrus pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan, tapi dalam terjemahan yang berbeda. Saya membacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, karena di terjemahan firman Allah yang hidup itu kata-kata dan kalimatnya bisa lebih jelas berkaitan dengan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. 2 Petrus pertama ayat yang kedua mulai. Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Saya percaya pasti Bapak Ibu Saudara rindu supaya kebaikan Tuhan, damai dari Tuhan itu semakin melimpah dalam hidup kita. Amin. Pasti kita rindu itu, Saudara ya. Lanjut. Jikalau demikian, nah ini maksudnya jikalau demikian, jikalau ingin kebaikan Tuhan melimpah, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kita, belajarlah mengenal Dia, mengenal Tuhan lebih baik. Jadi kalau rindu damai sejahtera melimpah, kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup kita, ayat ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan belajar mengenal Tuhan lebih baik. Artinya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat 3 sekarang. Sebab sementara saudara mengenal Dia lebih baik, jadi saat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka kebesaran kuasanya, kebesaran kuasa Tuhan, Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Bahkan Ia memberikan kepada kita kemuliaan dan kebaikannya sendiri. Ini di ayat yang ketiga. Jadi katakan kalau kita bertumbuh mengenal Tuhan lebih baik, maka kebesaran kuasa Tuhan itu akan membuat, ya, akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan supaya kita bisa hidup sungguh-sungguh baik. Wah, luar biasa ini ya, terjemahan ini luar biasa, lebih menekankan lebih jelas tentang pentingnya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat 4. Dengan kuasa yang sama, Ia juga telah memberikan kepada kita segala berkat-Nya. Jadi kalau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, itu membuat kuasa Tuhan itu akan mengalirkan berkat buat kita. Ya. Berkat-Nya yang kaya serta menakjubkan itu, seperti yang telah dijanjikannya. Misalnya janji untuk menyelamatkan kita dari hawa nafsu dan kebusukan di sekeliling kita, dan janji untuk memberikan sifatnya sendiri kepada kita. Tetapi segala anugerah ini diperoleh tidak hanya dengan iman semata-mata. Ini di ayat yang kelima ya. Kata anugerah ini diperoleh tidak hanya dengan iman semata-mata. Bukan berarti iman tidak penting ya. Tapi iman itu baru awal. Iman harus dilanjutkan dengan apa? Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau cuma berhenti sampai iman, tidak bisa. Harus bertumbuh. Karena itulah dikatakan, ya, anugerah diperoleh tidak hanya dengan iman semata-mata. Saudara juga harus berusaha hidup baik. Berusaha hidup baik. Malah itu pun belum cukup. Saudara harus belajar mengenal Allah lebih baik dan mengetahui kehendaknya. Jadi kalau dalam versi ini saya baca waktu saya lihat, wah, luar biasa. Ternyata sangat ditekankan betapa pentingnya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Mungkin kalau kita ditanya, kita mengenal Tuhan sebagai apa? Ada orang yang menjawab, saya mengenal Tuhan sebagai Allah penyembuh. Betul, memang Tuhan sanggup menyembuhkan. Ya, ada lain lagi berkata, saya mengenal Tuhan sebagai Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan segala kebutuhan, keperluan. Betul, memang Dia sanggup menyediakan, mencukupi segala keperluan kita. Tetapi apakah hanya itu saja?
sebenarnya ada banyak hal yang lain yang perlu kita kenal dari pribadi Allah. Ya, saya mengajak melihat satu tulisan di firman Tuhan, ya, satu perikop dengan ayat yang saya baca lompat-lompat, ya, itu menunjukkan pengenalan tentang Tuhan itu sebagai apa. Di perikop itu saja sudah luas, apalagi kalau seluruh firman Tuhan jauh lebih luas. Kita lihat sebentar ya, Yesaya 40 ayat yang ke-10 mulai. Nah, ini kita lihat ya, supaya kita tahu dari perikop ini Allah itu Allah yang bagaimana. Yesaya 40 ayat 10. Lihat, Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Stop sampai sini. Ini dikatakan Tuhan itu Allah yang berkuasa, penuh dengan kekuatan. 11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Nah, ini lanjut, bukan cuma Allah yang punya kuasa, punya kekuatan. Di ayat 11 dikatakan Allah itu digambarkan seperti seorang gembala. Ini sama dengan Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, lanjut ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal? Nah, sudah bayangkan, nakar air laut. Ya, ini gambaran kiasan ya. Menakar air laut. Takaran tangan kita itu hanya bisa seberapa, so? Jangan lagi air laut, so, ya. Mungkin air 1 jirigen, ini tangan kita tidak bisa menakarnya, so. Itu baru air 1 jirigen atau 1 ember, tangan kita nggak bisa menakarnya. Tapi Tuhan menakar air laut dengan lekukan tangannya. Ini kiasan yang menunjukkan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Bahkan mengukur langit dengan jengkal. Ya, dengan jengkal. Kil. Kalau kil kita paling cuma 20 cm. Kalau mungkin yang tangannya agak panjang, mungkin 1 kil ini 25 cm, ya. Biasanya kira-kira begitu, saudara ya. Tapi ini Tuhan ini ya dikatakan mengukur langit dengan jengkal. Jadi ini menunjukkan kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Nah, ini kita mesti bertumbuh dalam pengenalan yang seperti ini. Lanjut, 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? 14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Nah, ini kalau sudah baca di ayat 13-14 ini, ternyata dikatakan siapa yang dapat mengatur roh Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak bisa diatur. Sekali lagi, Tuhan tidak bisa diatur. Bukankah seringkali tanpa kita sadari, saudara, kita ini ketika punya satu permintaan, kita sampaikan di dalam doa, Tuhan tolong aku. Kalau kita mulai punya planning atau rencana, kalau Tuhan mau nolong aku, jalannya itu begini loh Tuhan, jalannya begini loh, jalannya begini loh. Betul, saudara. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita itu begitu. Tuhan tolong aku punya kesulitan, aku punya masalah seperti ini. Lalu kita mulai mikir, ya, mulai mikir, menganalisa, ya, mulai merencanakan. Oh, kalau masalah saya seperti ini, jalan keluarnya itu begini, begini, begini. Lalu kita mulai berdoa, Tuhan, tolong aku supaya masalahku bisa selesai. Ini loh Tuhan, ada jalan keluar seperti ini. Gerakkan hati si A, nah yang kita anggap bisa jadi jalan keluar ya. Gerakkan hati si A untuk bisa lakukan seperti ini. Nah itu sebenarnya tanpa kita sadari, kita ini ngatur Tuhan. Ini tanpa kita sadari, so. Ya, saya pun demikian, so, ya. Saya waktu baca ayat ini saya bilang, ya Tuhan. Memang kadang-kadang tidak disadari, kita itu ya mulai ngatur Tuhan. Ya, jalan keluarnya seperti ini Tuhan. Kalau masalah saya seperti ini, jalan keluarnya seperti ini. Karena itu tolong gerakkan hati orang ini Tuhan.
Padahal Tuhan bisa pakai orang yang lain. Tuhan bisa pakai cara yang lain. Amin. Karena pujian berkata, kau selalu punya cara untuk menolongku. Punya cara. Jadi cara Tuhan itu bukan cuma satu cara, bukan cuma dua cara, tapi banyak cara. Tapi kita manusia sering membatasi. Lalu tanpa sadar kita ngatur roh Tuhan. Ya. Lalu dikatakan lebih lanjut, atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat. Ya, memberi petunjuk kepada roh Tuhan, memberi petunjuk kepada Tuhan. Tuhan tak butuh petunjuk kita, so. Kita yang butuh petunjuk Tuhan. Betul? Bukan Tuhan yang bukan Tuhan yang butuh petunjuk kita, bukan, so. Nah, dari bertumbuh pengenalan akan Tuhan yang seperti ini baru contoh, saudara ya. Ini contoh di satu perikop ini. Kalau saudara baca perikop yang lain, semakin saudara bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka akan membuat rohani kita semakin sehat. Tapi kalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, rohani kita tidak sehat. Tidak sehat. Kita berdoa minta sesuatu, dan kita sangat berharap bahwa doa kita dijawab Tuhan. Bahkan bukan cuma berharap ya, kadang ada umat Tuhan yang maksa, Tuhan tolong aku, engkau harus tolong aku. Wah, ya tadi ayat itu berkata siapa yang bisa mengatur roh Tuhan? Tidak bisa, so. Tuhan tidak bisa dipaksa. Kedaulatan itu miliknya Tuhan. Ya, kedaulatan itu miliknya Tuhan. Oke, nah ini cuma contoh saja, so, ya. Oke, nah kita kembali, so. Jadi mari kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan cuma tahu Tuhan itu Allah yang menyembuhkan, bukan cuma tahu Tuhan itu Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan, tetapi juga dikatakan Tuhan itu Allah yang tidak bisa kita atur. Semua terserah Tuhan. Karena itu kalau kita berdoa, dalam doa kita jangan lupa, biarlah bukan kehendakku yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Saudara minta boleh loh, tidak salah. Karena ada yang ayat yang berkata mintalah. Boleh minta, itu boleh. Tetapi sekali lagi, sekalipun kita sudah minta, biarlah kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, seperti teladan dari Tuhan Yesus saat ada di taman Getsemani. Ya, oke. Karena itu betapa pentingnya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di 2 Petrus 1 ayat yang ke-8, ini ayat yang tadi, ya. Perikop yang tadi kita sudah baca ayat 2-5, sekarang di ayat yang ke-8. 2 Petrus 1 ayat yang ke-8, tetap saya memakai terjemahan firman Allah yang hidup, ya. Jika saudara terus hidup demikian maksudnya terus hidup bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, secara rohani saudara akan tumbuh menjadi kuat dan berbuah serta berguna bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulang, saudara ya. Ini dalam terjemahan ini dikatakan, jika saudara terus hidup demikian, terus hidup mengenal Allah lebih baik, terus hidup bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, secara rohani saudara akan tumbuh menjadi kuat dan berbuah serta berguna bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Wah, ayat ini luar biasa. Jadi kalau saudara rindu hidup kita ini berguna ya bagi Tuhan, kita rindu untuk kita boleh jadi berkat ya, berguna, berbuah ya, maka kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, rohani kita jadi kuat, rohani kita jadi sehat, rohani kita akan membuat kita bisa berbuah dan berguna bagi Tuhan. Ya, oke, itu yang kedua, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, rohani yang sehat ditandai dengan adanya pertumbuhan. Dan pertumbuhan yang ketiga adalah bertumbuh di dalam kesadaran akan Tuhan. Sekali lagi, kesadaran akan Tuhan. Tidak ada kesadaran akan Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan. Jadi di poin yang kedua tadi dikatakan bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Setelah itu baru meningkat poin yang ketiga, bertumbuh di dalam kesadaran akan Tuhan.
Apa maksudnya kesadaran akan Tuhan? Kita sadar bahwa Tuhan itu ada di setiap waktu. Tuhan itu ada di setiap tempat. Tuhan itu ada di setiap situasi. Nah ini penting, so. Karena ada loh umat Tuhan yang tidak menyadari Tuhan itu ada di setiap waktu. Tuhan itu ada di setiap tempat. Tuhan itu ada di setiap situasi. Ada umat Tuhan yang tidak menyadari hal itu, so. Ada, so. Ya, biasanya umat Tuhan hanya menyadari akan Tuhan kalau ada di gereja. Biasanya begitu, so. Tapi jemaat GBI tidak seperti itu, ya. Di luar sana yang begitu, so. Ya, biasanya sadar akan Tuhan, sadar akan keberadaan Tuhan itu kalau ada di gereja. Kalau ada di gereja, wah, sadar ya Tuhan ada. Tapi kadang-kadang ada umat Tuhan yang lebih nemen lagi, so. Di gereja pun tidak sadar Tuhan itu ada, so. Buktinya ada loh. Umat Tuhan sementara di gereja main handphone, so. Main game. Ada nggak, so? Ada. Ini padahal sementara lagi ibadah, lagi memuji Tuhan, lagi menyembah Tuhan, lagi berdoa, lagi dengar firman, lakukan yang lain. Loh, kalau sadar Tuhan itu ada, kita pasti tidak akan lakukan begitu. Saya kasih contoh. Kalau saudara bertemu dengan seorang pembesar atau pejabat, berani nggak sementara saudara bertemu, bertatap muka, mungkin komunikasi ngomong-ngomong, lalu pejabat itu ngomong-ngomong sama saudara, sementara itu saudara pegang handphone, lalu saudara lihat sebentar ke pejabat itu, lalu saudara lihat sebentar lagi, lihat lagi sebentar, berani, so. Mungkin ketemu Pak, ya katakanlah Pak Lurah gitu, so. Ya, ketemu Pak Kapolsek, barangkali begitu. Ya, saya tidak ngomong presiden, ya, kalau presiden terlalu tinggi, so, ya. Ketemu sama pejabat daerah saja lah. Berani saudara sementara ketemu sama mereka lalu saudara main handphone? Saya yakin kalau yang pikirannya sehat, so, ya, pasti tidak berani. Kalau yang pikirannya tidak sehat, ya tidak tahu, so. Tapi kalau yang pikiran sehat tidak berani lakukan hal itu. Mengapa? Karena kita menghargai mereka. Kita menghargai mereka punya otoritas, mereka punya kedudukan. Maka ketika kita bertemu dengan mereka, kita stop kegiatan yang lain, kita sepenuhnya konsentrasi, tertuju kepada orang yang kita jumpai yang punya otoritas, yang punya kedudukan ini. Karena kita menghormati. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita menyadari akan keberadaan Tuhan di hidup kita? Kalau umat Tuhan sadar akan keberadaan Tuhan di hidupnya, dia tidak akan berani berbuat sembarangan. Tidak akan berani, so. Tuhan itu ada dimanapun di hidup kita. Ketika kita di rumah, Tuhan ada. Ketika kita di tempat pekerjaan, Tuhan juga ada. Ketika kita sakit, Tuhan ada. Ketika kita senang, diberkati, Tuhan ada. Di segala situasi, di segala tempat, di setiap waktu, dimanapun, Tuhan itu ada. Nah, kalau kita sadar akan keberadaan Tuhan, kita nggak akan berani sembarangan, nggak akan berani melakukan hal-hal yang nggak benar, loh. Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Biasanya kan orang, ojo, ada sing lihat, gitu. Tapi kalau tidak ada yang melihat, wis tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Biasanya kan begitu, so. Tapi di sini tidak ada, so. Ya, biasanya begitu, so. Mengapa ini tidak sadar akan keberadaan Tuhan? Kalau sadar akan keberadaan Tuhan, tidak berani seperti ini, so. Nah, rohani yang sehat, ini yang ketiga, bertumbuh di dalam kesadaran akan Tuhan. Kesadaran akan keberadaan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Ya, sehingga kita tidak berani sembarangan. Efesus 4 mencatat, mari kita lihat, saudara, ya, Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Kita akan baca sebagai ayat yang terakhir. Setelah ini pelayan mimbar dan pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita siapkan hati kita sebentar bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan,
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah. Mengerjakan dengan serakah itu maksudnya mengerjakan dengan begitu banyak, saudaraku ya, segala macam kecemaran. Jadi bukan hanya jatuh dalam satu dosa, tapi jatuh dalam banyak dosa. 20. Tetapi kamu di sini adalah kita umat Tuhan, bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan membuat dia akhirnya yang ketiga, dia bisa bertumbuh dalam kesadaran akan Tuhan. Ketika dia bertumbuh dalam kesadaran akan Tuhan, maka dikatakan dia tidak lagi hidup seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, hatinya dikatakan degil. Degil itu apa ya? Keras, kaku, nggak bisa diarahkan. Ya, perasaannya tumpul, bahkan dikatakan mengerjakan dengan serakah. Ya, kalau mengerjakan dengan serakah semua yang baik itu bagus ya. Ini mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dan ini berarti orang yang bobrok. Nah, ini mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini terjadi bagi orang yang tidak bertumbuh dalam kesadaran akan Allah. Mengapa? Dia tidak sadar Allah itu ada. Dia tidak sadar bahwa Allah itu melihat setiap apa yang dilakukannya. Tapi kalau umat Tuhan sadar, Allah itu ada. Allah ada di dalam hidupku. Allah ada bersamaku. Maka kita tidak berani sembarangan. Bisa salah ya? Bisa. Tapi begitu salah kita sadar, aduh, aku salah. Langsung minta ampun. Bukan salah lalu seperti ayat ini tadi mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Salah, dilakukan lagi salahnya ditumpuk. Dosa. Nah, ini berarti tidak sadar akan Tuhan. Ini pasti umat Tuhan yang seperti ini, rohaninya tidak sehat. Rohani yang sehat sadar akan Tuhan, bertumbuh dalam kesadaran akan Tuhan. Ya, karena itu saya mengajak Bapak Saudara, mari sama-sama kita mau bertumbuh, ya, bertumbuh di dalam yang pertama iman kepada Tuhan Yesus, sehingga kita tidak goyah apapun yang terjadi. Yang kedua, bertumbuh dalam pengetahuan, pengenalan yang benar tentang Tuhan. Dan yang ketiga, bertumbuh di dalam kesadaran akan Tuhan, sehingga kita punya rohani yang sehat. Dan tentu ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelayan-pelayan mimbar maju ke depan, menyiapkan diri untuk sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Lewat satu pujian kita katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Biarlah Engkau tetap bersamaku selalu ya Tuhan. Janjimu menopang
yang sudah kami terima, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam pengetahuan, pengenalan yang benar akan Tuhan, dan bertumbuh di dalam kesadaran akan Tuhan. Ini menjadi satu tanda bahwa kami punya rohani yang sehat, dan inilah yang Tuhan mau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus, kami introspeksi diri kami. Jikalau ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat pemikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saat ini Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni akan segala dosa kesalahan kami. Kami mau mengakuinya di hadapan Tuhan, kami mau meninggalkannya, kami mau bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Dan kami yakin Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa kami, sehingga sebentar kami dikuduskan, dilayakkan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Engkau berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, minta bantuan Pak Mul. Kita katakan lewat satu pujian, besar mulia kasih-Mu. Itulah kasih Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan, Kau korbankan hidup, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Terima
bebaskan dari segala macam hukuman akibat dosa kami. Engkau telah menanggungnya untuk kami Tuhan. Kami boleh menerima anugerah pengampunan, anugerah keselamatan, bahkan kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu. Sungguh ini karya Tuhan yang ajaib buat kami. Tentu patut kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Kami percaya kebenaran dan kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami, bahkan melayakkan kami untuk kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, mari kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama, bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
baru sudah mengalir dalam hidup kami. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Bahkan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Jika yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, tetap kami percaya bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Diberkati iman rohani setiap jemaat Tuhan. Diberkati keluarga rumah tangga. Diberkati usaha pekerjaan. Diberkati studi sekolah. Diberkati kesehatan kami. Bahkan juga Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Diberikan buat setiap umat Tuhan yang rindu untuk terus berjalan di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka yang sakit, Engkau pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada mereka yang sedang lemah imannya, biarlah dikuatkan, dibangkitkan, untuk mereka boleh kembali semangat, bergairah, setia, beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah mereka boleh teguh di dalam iman, menantikan pertolongan Tuhan yang pasti dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga kami, kembali ke aktivitas kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekarang, sampai berjumpa di waktu yang akan datang.